Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rahmat Manunggal. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa tapak. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang data tapak. Data tapaknya sendiri, lokasi tapak berada di Jalan Asli, RT 7 RW 1, Cibedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dan kemudian kita juga memiliki luas tapak kurang lebih 5.000 meter persegi. Dilanjutkan, ada juga batas-batas yang membatasi wilayah tapak. Yang di sebelah utara adalah pemukiman warga dan jalan asli. Kemudian ada juga di sisi timur yang merupakan juga pemukiman warga. Dan di sisi selatan, dia berbatasan dengan pemukiman warga juga. Dan yang terakhir di sisi barat, tapak berbatasan dengan danau. Dan di sini ada kolam pemancingan. Kemudian regulasi yang berlaku di area tapak ini adalah KDH-nya kurang lebih 25%, kemudian ada juga KDB 50%, dan GSP 3,5 meter. Yang ini dihitung dari setengah dari lebar jalan atau as dari lebar jalan. Kemudian kita lanjutkan dengan topografi. Topografi lahan di sini tapak memiliki lahan yang berkontur. Kemudian keadaan existingnya ditumbuhi berbagai macam pepohonan, sehingga area tapak ini itu rimbun. Kemudian kita lanjut tentang lokasi yang berada di sekitar tapak. Pertama adalah sekolahan, salah satunya adalah SMK Negeri 63 Jakarta yang kurang lebih berjarak dengan tapak 250 meter. Kemudian ada juga Masjid Jami Al-Ikhlas yang berjarak dengan tapak kurang lebih 170 meter. Ada juga Ponpes Luhur Al-Sokhofah yang kurang lebih berjarak dengan tapak 300 meter. Kemudian dilanjutkan dengan Koramil Jagakarsa yang kurang lebih memiliki jarak 500 meter. Kemudian Pasar Timbul kurang lebih berjarak dengan tapak 350 meter. Dan yang terakhir ada Tol Depok Antasari yang kurang lebih berjarak dengan tapak sekitar 1 km. Kemudian ada data kontur. Nah, di sini penurunan tapak itu mengarah ke arah barat. Ke arah barat itu ke arah danau. Jadi pada sisi barat ini ketinggian pada tapak kurang lebih 55 meter. Kemudian pada sisi timur ketinggian pada tapak kurang lebih 66 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada juga kemiringan. Nah, kemiringan di sini itu kurang lebih 8-15%. Yang kalau dikategorikan dalam klasifikasi kemiringan lahan masih termasuk lahan yang landai. Nah, ada juga fungsi tapak. Fungsi tapak di sini yaitu diperuntukkan sebagai pusdiklat bagi karyawan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang media dan komunikasi massa. Sekarang kita lanjut analisa yang pertama, yaitu analisa SWOT. Di sini SWOT yaitu kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, strength di sini, strength memiliki arti yaitu kelebihan yang dimiliki tapak. Nah, kelebihan apa sih yang dimiliki oleh site yang berada di sisi danau ini? Pertama, yaitu tapak memiliki ciri khas kontur dengan view yang menarik. View-nya yaitu view danau, yang secara tidak langsung ini menjadi salah satu bagian dari site itu sendiri. Kemudian ada juga letak strategis dan pencapaian ke site mudah. Di sini karena area sekitar tapak merupakan area yang sudah mudah dijangkau, jalan beraspal, dan tidak jauh dari lokasi tol berada. Kemudian adanya pohon-pohon existing yang memberikan keunikan bagi perancangan di dalam site. Nah, pohon-pohon ini merupakan anugerah yang dimiliki oleh tapak, atau bisa kita sebut keunikan yang dimiliki oleh tapak tersebut. Karena apa? Karena pepohonan memiliki keindahan atau keunikannya sendiri, atau sebagai nilai plus yang dimiliki oleh tapak tersebut. Kita benar-benar menggunakan pohon yang emang sudah matang dan sekiranya dia udah berumur cukup sehingga kokoh dan tidak mudah lapuk.
Kemudian kita lanjutkan dengan weakness. Di sini weakness yaitu kekurangan yang dimiliki tapak. Nah, kekurangannya itu karena orientasinya mengarah ke barat, sehingga area paparan cahaya lebih luas. Yang kita ketahui bahwa cahaya matahari di sebelah barat itu tidak baik bagi kesehatan. Kemudian keuntungan apa sih yang dimiliki oleh tapak? Nah, di sini SET memiliki beberapa view menarik dengan danau sebagai interest point of view. Kemudian bisa kita masukkan juga bahwa pohon-pohon existing tadi memberikan keunikan juga bagi tapak nantinya, khususnya view tapak dari dalam. Kemudian di sini ada treats. Treats yaitu tantangan yang dimiliki oleh tapak. Apa saja sih tantangan yang dimiliki oleh tapak tersebut? Yang pertama yaitu berbagai kegiatan site dapat teramati dari sisi barat site. Jadi di seberang danau ini kontur mengalami kenaikan sehingga orang yang berada di sana atau penduduk yang berada di sana dapat mengamati kegiatan yang berada di seberangnya. Kemudian sinar matahari langsung menghadap ke site di sisi barat, yang seperti saya jelaskan sebelumnya di weakness, orientasi mengarah ke barat sehingga paparan cahaya matahari barat yang kurang baik bagi kesehatan memiliki area cakupan yang cukup luas di dalam tapak. Kemudian kita lanjut tentang analisa view. Kondisi yang dimiliki tapak berkontur dengan penurunan ke arah danau. Kemudian danau menjadi interest point dari bangunan site, karena secara tidak langsung tadi danau ini menjadi satu kesatuan dari site tersebut walaupun bukan milik dari tapak. Kemudian area pemukiman melindungi site dari terpaan angin dan cuaca. Nah, ini bisa kita ketahui walaupun secara tidak langsung area pemukiman ini berpengaruh kepada site. Kenapa? Walaupun bangunannya bukan bangunan tinggi, tapi mereka juga menahan terpaan angin, kemudian curah hujan yang cukup tinggi, sehingga kurang lebih berpengaruh terhadap tapak tersebut. Dan respon apa sih yang kita berikan kepada tapak? Yang pertama, orientasi bangunan dibuat menghadap ke danau, karena danau tadi sudah menjadi bagian dari tapak tersebut, dan itu juga merupakan interest point dari tapak. Kemudian site dirancang untuk mengikuti kemiringan kontur. Jadi nanti bangunan di sini akan disusun dan dibangun sesuai dengan kontur tapak. Kemudian site tetap mempertahankan beberapa pohon existing sebagai point of interest di dalam kawasan, karena pohon juga memiliki keunikannya masing-masing. Mulai dari pohon yang misalkan nih ada pohon yang matang, sudah berumur cukup tua, kemudian memiliki batang yang lebar, itu bisa menjadi keunikan tersendiri bagi tapak itu. Kemudian di sini penanaman tanaman pagar sebagai screening view guna membatasi kegiatan site yang bersifat privacy. Di sini tanaman pagar digunakan sebagai pembatas pandangan dari warga atau penduduk yang berada di seberang danau agar tidak melihat secara langsung kegiatan yang berada di area tapak. Kemudian kita lanjut tentang analisa vegetasi. Nah, di sini yang menarik, vegetasi di dalam tapak merupakan pepohonan yang tumbuh di area tropis. Jadi itu sangat beragam sekali. Kemudian kondisi apa sih yang dimiliki oleh tapak di sini itu? Yang pertama, site merupakan lahan yang di dalamnya dipenuhi oleh pepohonan. Kemudian yang saya sebutkan tadi, vegetasi tersebut merupakan vegetasi khas di iklim tropis. Salah satunya adalah rainbow eucalyptus. Rainbow eucalyptus di sini ada gambarnya. Dia memiliki batangnya memiliki corak yang berwarna-warni seperti pelangi. Itu
bisa menjadi interest point di dalam tapak atau point of view focal point yang dimiliki oleh tapak, keindahan atau keunikan yang dimiliki oleh tapak tersebut. Kemudian dari pengamatan yang dilakukan, pepohonan termasuk jenis yang berbatang lebar dan kokoh dengan ketinggian mencapai 40 meter. Jadi, pohon rainbow eucalyptus ini memiliki ketinggian kurang lebih 30 meter sampai 70 meter. Tapi yang ditemukan di tapak, bila kita amati dengan seksama, walaupun tidak menggunakan hitungan yang sistematis, tapi bisa kita kira-kira itu memiliki ketinggian kurang lebih sekitar 40 meter. Kemudian respon yang kita berikan kepada tapak, yang pertama yaitu memanfaatkan keuntungan site dengan mempertahankan pepohonan existing sebagai keunikan di dalam site. Jadi pohon eucalyptus ini kita pertahankan di beberapa tempat yang nantinya akan menjadi orientasi dari tapak tersebut atau menjadi garis eksis dari bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Kemudian melakukan pemilahan jenis tanaman dengan umur yang matang dan kokoh untuk dipertahankan. Jadi di sini kita wajib memilah-milah pepohonan apa yang perlu dipertahankan dan pepohonan apa yang akan ditebang nantinya. Pepohonan yang dipertahankan paling tidak harus memiliki kriteria, yaitu umurnya yang matang, dimensi batang yang lebar, kemudian juga kokoh, tidak rapuh, sehingga bisa mempertahankan keadaannya di dalam tanah tanpa harus ditopang oleh struktur-struktur yang dibuat oleh manusia, sehingga tidak berpengaruh buruk, seperti salah satunya adalah roboh mungkin saat cuaca buruk atau angin kencang. Kemudian kita lanjutkan, yaitu memanfaatkan kayu olahan dari pepohonan yang ditebang untuk pembersihan lahan. Nah, di sini pepohonan yang tidak digunakan tadi atau yang ditebang, kayu-kayunya bisa digunakan diolah untuk bahan bangunan bagi tapak tersebut, ataupun digunakan sebagai pagar pembatas atau alat-alat yang memang diperlukan di dalam tapak. Salah satunya mungkin sebagai pondasi, sebagai pagar, ataupun yang lainnya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu dengan analisa pencapaian. Di sini kondisinya yaitu berbentuk kontur yang dapat dijadikan sebagai referensi pencapaian pengguna site. Kemudian tingkat kemiringan yang landai, yaitu 8-15% tadi, membuat pencapaian di site dapat dilakukan secara langsung. Jadi pencapaian di sini dapat dilakukan secara langsung tanpa hambatan ataupun tanpa adanya penyamaran akses. Yang contohnya penyamaran akses itu kita harus dibelokkan dulu untuk mencapai suatu lokasi. Kemudian respon apa aja yang kita berikan pada tapak? Yang pertama yaitu dari pintu masuk atau in. Peletakan ini didapat dari banyaknya sirkulasi kendaraan yang berasal dari sisi timur site. Kalau kita lihat dari Google Maps, pemukiman yang berada di sebelah timur merupakan pemukiman yang cukup lengkap. Di sana terdapat universitas, sekolah, masjid, ataupun area publik yang lainnya, kemudian area pemukiman penduduk, dan kemudian ada juga tol masuk yang datang dari arah Jakarta. Jadi, banyak kendaraan yang lalu lalang berasal dari arah timur dari site. Kemudian kita lanjut dengan out. Out di sini adalah pintu keluar. Nah, peletakan ini berdasarkan pada nilai privasi bagi user site. Jadi, akses keluar diletakkan sejajar dengan arah datangnya kendaraan. Maksudnya seperti apa?
Jadi pada gambar ini di pintu masuk jalan utama hanya diletakkan sejajar dengan jalan raya, sehingga seperti yang saya jelaskan di akses langsung ini, saat melalui gerbang masuk, kendaraan bisa langsung menuju area drop off dan dilanjutkan ke pintu keluar secara langsung tanpa harus melalui belokan ataupun hambatan yang ada di dalam site. Tujuannya adalah kawasan site di dalam ini merupakan area privasi yang perlu dijaga dari area publik. Area publik di sini yaitu kendaraan yang lalu lalang di sekitar tapak. Kemudian di sini ada akses. Pembagian akses di pintu masuk menjadi 3 kegiatan, yaitu parkir, pedestrian, drop off penumpang. Jadi di sini kegiatan akan diarahkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, area parkir. Area parkir nanti akan saya jelaskan. Kemudian area pedestrian dan drop off di sini menjadi satu lingkupan di dekat jalan utama. Dan selebihnya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian kita lanjut tentang analisa matahari. Di sini memiliki kondisi yaitu site berkontur dengan penurunan ke arah danau, membuat site terkena paparan cahaya secara langsung. Kemudian site berada di kawasan tropis, di mana pencahayaan site terkena matahari sepanjang tahun. Kemudian respon apa sih yang kita berikan pada tapak? Yang pertama yaitu mempersempit sisi bangunan yang terkena paparan sinar matahari barat secara langsung. Jadi di sini area penampang bidang pada site kita kurangin atau kita kecilkan dengan luasan penampang yang lebih kecil. Kemudian penggunaan shading screen untuk mereduksi paparan sinar matahari. Di sini shading screen bisa menggunakan perforated metal ataupun menggunakan kisi-kisi. Jadi fungsi shading screen di sini yaitu untuk mereduksi cahaya yang masuk agar tidak terlalu banyak dan mempengaruhi ruang sehingga terlalu terang. Kemudian kita lanjutkan, menjadikan area paparan sinar matahari barat sebagai bidang yang masif pada bangunan tersebut. Maksudnya masif yaitu pada bagian yang terpapar sinar matahari kita bikin solid. Di situ tidak ada jendela, sirkulasi ataupun lubang-lubang yang dikhususkan untuk mungkin ventilasi ataupun yang lainnya. Nah, pada sisi yang tidak terkena matahari secara langsung, bisa kita gunakan sistem bukaan yang lebar agar cahaya dapat masuk secara maksimal sehingga ruangan dapat mendapat penerangan secara maksimal. Kemudian kita lanjut dengan analisa angin. Kondisinya di sini yaitu site berkontur dengan penurunan ke arah danau membuat bukaan yang luas dan mempermudah sirkulasi udara di sekitar site. Dan dengan arah pergerakan angin ke tenggara membuat site terkena hembusan angin secara langsung. Kenapa saya bisa sebutkan dari tenggara? Itu karena saya mendapatkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Indonesia yang menyatakan bahwa pada bulan April ini pergerakan angin mengarah ke tenggara. Kemudian kita berbicara tentang respon yang kita berikan kepada tapak. Yang pertama yaitu pemberian buffer berupa pepohonan sebagai penahan angin alami. Baik itu existing, yaitu salah satunya adalah rainbow eucalyptus tadi, kemudian baru di sini contohnya seperti tanaman pagar. Nah, di sini pohon berfungsi sebagai buffer. Kemudian penggunaan sistem wind tunnel. Nah, sistem wind tunnel ini ketika pergerakan angin melewati celah kecil, di situ tekanan akan lebih luas dan kecepatan angin akan lebih maksimal, sehingga
tapak-tapak yang ada di sekitarnya atau berada di belakangnya akan mendapat sirkulasi angin yang lebih, sehingga sirkulasi angin di dalam tapak ini menjadi merata. Kemudian kita lanjut tentang analisa suhu dan kelembaban. Kondisinya yaitu paparan sinar matahari sepanjang tahun membuat tingkat kelembapan udara tinggi di sekitar site. Kelembapan udara ini bersumber dari danau yang menjadi pusat limpahan air, kemudian ada juga dari pepohonan di sekitar site. Dari data yang saya dapat, untuk suhu di pagi hari di sekitar kawasan site kurang lebih 26 derajat Celcius, kemudian pada siang hari kurang lebih 32 derajat Celcius, dan pada sore hari memiliki suhu kurang lebih 28 derajat Celcius. Kemudian kita lanjut dengan respon yang kita berikan pada tapak. Yang pertama yaitu penggunaan sistem cross ventilation untuk pengontrolan penghawaan. Dengan menggunakan cross ventilation ini, udara akan menjadi mudah dalam bersirkulasi sehingga pergerakan udara di dalam ruangan ini akan mengalir terus tanpa adanya hambatan ataupun balik menabrak dan berputar-putar di sekitar ruangan. Dengan pergerakan angin yang lancar, itu membuat kawasan di dalam bangunan tersebut terbebas dari jamur, kemudian area-area yang lembab yang menyebabkan kerusakan dari dalam bangunan. Kemudian pepohonan existing dijadikan sebagai media produksi suhu mikro. Di sini dengan adanya tanaman, salah satunya adalah rainbow eucalyptus tadi, di dalam pada saat matahari terik, di dalam lingkupan bayangannya, walaupun suhu di luar ruangan kurang lebih 32 derajat Celcius, tapi bila kita berada di dalam naungan bayangan dari pohon tersebut, akan mengalami penurunan suhu mikro yang di situ bisa turun kurang lebih 2-3 derajat. Kemudian kita lanjut dengan pengaturan jarak antar bangunan agar arus udara lancar dan tidak terperangkap di dalam rumah. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor penting di dalam perancangan tapak nantinya, yaitu dengan pemberian jarak yang cukup antar bangunan agar udara dapat melewatinya dan bersirkulasi di dalamnya, sehingga udara dapat bergerak dengan bebas. Salah satunya dengan sistem wind tunnel tadi. Kemudian kita lanjut dengan analisa kebisingan. Di sini kondisinya yaitu kebisingan datang dari berbagai arah dengan intensitas yang berbeda. Tapi sumber kebisingan di area tapak ini berasal dari lalu lalang kendaraan dan aktivitas penduduk di sekitar site. Untuk respon yang diberikan kepada tapak yaitu pertama yaitu penanaman pohon pagar sebagai peredam kebisingan alami. Jika bila kita lakukan pengamatan di area tapak, kondisi jalan akan sedikit menurun dan lebih rendah dari tapak yang ada, sehingga dengan pemberian tanaman pagar, sumber kebisingan seperti pada contoh ini, pada truk box yang lebih kecil, dia akan memantul pada gundukan tanah. Tapi untuk kendaraan yang lebih jauh dan yang memiliki ukuran yang lebih besar, kebisingan tersebut dapat tereduksi dengan adanya pepohonan di sini. Kemudian tapak dirancang dalam zonasi yang mengacu pada sumber kebisingan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sumber kebisingan tadi berasal dari lalu lalang kendaraan, kemudian berasal dari kegiatan penduduk sekitar, maka selain dengan adanya pepohonan pagar tadi sebagai produksi alami, rekayasa teknik
yang bisa kita lakukan yaitu dengan membagi zonasi atau ruang di dalam tapak sesuai dengan sumber kebisingannya. Misalkan seperti pada gambar ini, sumber kebisingan berada di sini, di titik ini. Kemudian pada titik A atau ruang A merupakan ruangan yang tidak memerlukan ketenangan yang begitu besar atau signifikan, sehingga walaupun dengan adanya sumber kebisingan yang ada, tidak akan mempengaruhi kegiatan yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan area 2 lainnya. Pada titik A merupakan ruangan yang sekiranya tidak memerlukan ketenangan yang lebih, sehingga tidak mempengaruhi kegiatan yang ada di dalam bangunan tersebut. Sedangkan untuk titik B atau titik terjauh dari sumber suara atau sumber bising merupakan area atau ruangan yang memerlukan ketenangan lebih, sehingga kegiatan yang ada di dalamnya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kita akan lanjut dengan analisa topografi. Di sini, saat memiliki kondisi kontur yang cenderung landai dan memiliki kemiringan sekitar 8-15%. Kontur dengan kecuraman tinggi berbatasan dengan tepi danau. Kemudian kita akan membahas tentang respon yang kita berikan kepada tapak, yaitu pada area sini pada tepi danau memiliki kontur yang cenderung lebih curam, sedangkan pada sisi lainnya kontur cenderung landai dengan kemiringan yang saya sebutkan tadi 8-15%. Di sini pada area curam, pada set digunakan sebagai kawasan yang tidak terlalu memiliki beban yang besar seperti amphitheater ataupun taman. Kemudian area-area seperti tempat nongkrong itu untuk di luar kegunaan Pusdiklat. Tapi untuk di kegiatan Pusdiklat sendiri, perancangan yang akan saya lakukan yaitu dengan penggunaan amphitheater di tepi danau, ataupun dengan penggunaan tempat santai, tempat bermain atau taman yang akan ditempatkan di tepi danau. Kemudian pada area yang cenderung lebih landai, proses perancangan sebagai tempat didirikannya bangunan. Seperti pada gambar di samping, pada area yang lebih landai akan kita gunakan sebagai tempat untuk mendirikan bangunan. Kemudian ada pula kondisi selanjutnya, yaitu kemiringan. Saat membuat aliran perlu diolah agar tidak menyebabkan limpahan atau genangan air di sekitar site. Genangan air ini mungkin kita bisa lihat pada poin ini. Di sini keadaan site cenderung lebih landai dan berbeda dengan keadaan yang di atasnya yang sedikit lebih memiliki penurunan yang cukup curam. Tapi di sini untuk kontur intervalnya saja memiliki ketinggian per 1 meter. Kemudian kita lanjut dengan vegetasi existing yang perlu dipertahankan sebagai ancor pengikat tanah. Bisa kita fungsikan pada area tanah yang memiliki kekuatan tanah yang lemah. Dengan adanya vegetasi existing tersebut bisa digunakan sebagai ancor atau pengikat tanah secara alami, sehingga kekuatan tanah tetap terjaga dan kokoh. Kemudian resiko longsor pada tepi danau apabila kurang dilakukan pengelolaan lahan seperti perkuatan tanah, baik secara rekayasa teknik ataupun alami, seperti contohnya penggunaan dinding penahan tanah atau lahan kita melakukan cut and fill sehingga lahan cenderung lebih landai, ataupun kita susun dengan sistem teras ring, itu bisa saja terjadi. Kemudian kita lanjut tentang zoning tapak. Nah, di sini zona publik yaitu zona yang dapat diakses oleh semua orang.
Jadi zona publik itu masyarakat umum atau masyarakat luar bisa saja menggunakannya. Kemudian di sini ada juga semi publik. Semi publik di sini diberi warna kuning, yang di sini yaitu digunakan sebagai akses baik itu pengelola maupun umum, tapi yang benar-benar memiliki kepentingan dengan pusdiklat tersebut. Kemudian ada juga di sini zona merah yang merupakan zona privat, yang di situ hanya khusus diakses orang yang memang berkepentingan di dalam kegiatan pusdiklat. Kemudian respon yang kita berikan pada tapak, ya, atau bisa kita sebut dengan pembagian zoning ini, berdasarkan hasil pemrograman yang telah dilakukan pada minggu sebelumnya, yang kita lakukan secara kelompok, yang sesuai dengan analisa kegiatan yang ada di dalam tapak. Kemudian kita lanjut dengan zoning ruang luar dan dalam. Nah, di sini ada warna abu-abu, warna merah, dan warna hijau. Untuk yang warna abu-abu sendiri merupakan ruang luar yang berupa ruang terbuka dan diperuntukkan untuk kegiatan di luar ruangan atau outdoor. Kemudian ada juga ruang dalam. Ruang dalam di sini berupa masa bangunan yang menjadi pusat kegiatan di dalam pusdiklat nantinya. Ada juga di sini yang warna hijau, yaitu orientasi, yang berupa area yang menjadi eksis bangunan dan pintu masuk bagi seluruh kegiatan yang ada di dalam pusdiklat. Respon yang kita berikan pada tapak yaitu pembentukan ruang luar dan ruang dalam diperoleh dari penzoningan yang telah dilakukan, kemudian diaplikasikan ke dalam tapak. Jadi zoning ruang luar dan ruang dalam tadi kita peroleh dari penzoningan yang kita lakukan sebelumnya, yang berdasarkan pada analisa kegiatan. Nah, di sini ada contoh. Pada orientasi ini, yang merupakan pintu masuk bagi seluruh kegiatan yang ada di dalam pusdiklat, saya mengambil contoh dari Naipa Art Complex yang berada di Bangkok. Di sini dia memiliki pohon existing yang dipertahankan, yang dijadikan sebagai point of view atau focal point yang dimiliki oleh pada kawasan orientasi ini. Kemudian kita menggunakan akses berupa jembatan yang berada di ketinggian, yang seperti kita contohkan pada rumah pohon. Jadi seluruh akses kegiatan di sini dapat dicapai atau dilakukan baik melalui tapak, yaitu yang di bawah, ataupun bisa kita lalui dengan jalur atas. Jadi segala kegiatan dapat berorientasi di sini. Kemudian kita lanjut dengan sirkulasi. Nah, di dalam sirkulasi ini yang kuning saya lambangkan sebagai jalur pedestrian, kemudian yang warna biru merupakan jalan utama. Pedestrian di sini digunakan oleh pejalan kaki untuk mengakses seluruh kawasan pusdiklat. Untuk warna biru, yaitu merupakan jalan utama yang digunakan oleh setiap orang yang lalu lalang di dalam pusdiklat. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa jalan utama merupakan akses secara langsung, sehingga memungkinkan tidak terpengaruhnya kegiatan di dalam tapak karena lalu lalang kendaraan. Untuk jalan pedestrian sendiri akan kita sesuaikan dengan keadaan kontur yang ada. Keadaan kontur yang landai kita gunakan jalan setapak, kemudian keadaan kontur yang dengan kemiringan agak curam kita gunakan tangga di dalamnya. Respon yang kita berikan pada tapak yaitu sirkulasi di dalam tapak merupakan respon dari pemanfaatan data dan informasi yang berada di dalam site yang diaplikasikan dalam proses perancangan menurut pembagian zoning yang telah ditentukan.
dalam pencapaiannya lebih memfokuskan terhadap experience dari pengguna, di mana segala kegiatan yang dilakukan diarahkan dengan berjalan kaki, sehingga potensi yang dimiliki tapak dapat terekspos dan teramati bagi pengguna tapak tersebut. Yang seperti kita ketahui bahwa setiap tapak memiliki keunikannya masing-masing yang perlu kita gali potensinya, sehingga memberikan nilai tambah bagi tapak tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan 3D kontur dan gubahan massa. Di sini untuk yang warna merah merupakan area privat. Jadi pada bangunan di sini itu saya sesuaikan dengan zoning yang telah kita tentukan tadi. Untuk yang warna merah yang rencananya digunakan sebagai asrama, kemudian yang warna kuning dalam perencanaan nanti akan digunakan sebagai area seperti ballroom, kegiatan pelatihan, kemudian ada juga ruang serbaguna. Sedangkan untuk warna hijau seperti yang ada di depan ini dan yang di belakang, untuk yang di depan digunakan sebagai masjid yang bisa diakses oleh publik. Kemudian yang di belakang terdapat lahan parkir yang dapat diisi oleh 5 bis, kemudian kurang lebih 50 mobil, dan beberapa tempat disediakan khusus untuk kendaraan bermotor. Kemudian yang untuk area hijau yang berada di atas tapak ini, yang berada di atas lahan parkir, dalam perancangan nantinya akan digunakan sebagai area dining room seperti restoran atau convention store. Kemudian area dapur yang digunakan oleh pengelola. Sedangkan untuk yang warna abu-abu merupakan bangunan yang khusus digunakan bagi pengelola kawasan, baik itu pejabat ataupun digunakan sebagai pihak maintenance yang akan mengatur jalannya kawasan tersebut, seperti pengaturan MEP, kemudian pengelolaan sampah, kemudian ada juga area laundry yang digunakan khusus bagi pengelola dan pengguna pusdiklat. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan di dalam perancangan tapak ini, baik dari analisanya, gubahan massa, dan konsep-konsep yang akan saya terapkan di dalam perancangan nantinya. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.